Orang Indonesia dikenal suka mengonsumsi makanan pedas, cita rasa pedas, bahkan super pedas. Bagi mereka yang gemar makan makanan pedas, sangat meyakini makanan pedas mampu meningkatkan nafsu makan. Bahkan ada orang yang tidak bisa makan jika tidak ada sambal. Lalu apa sih tanggapan mereka tentang sensasi rasa pedas? Enak dan bikin puas aja sih sebenarnya kalau makan pedas. Terus mungkin karena udah kebiasaan juga kali ya dari kecil. Sebenarnya sih kalau nggak pedas makanan kurang enak, Mbak. Jadi eh, udah biasa gitu di rumah juga, apalagi kalau lagi makan bakso gitu. Ya karena emang dari kecilnya suka makan pedas, hobi aja. Sering sih hampir tiap hari sih. Emang kalau tiap makan pasti nyari yang ada pedasnya. Bisa seminggu tuh pasti bisa makan pedas. Biasanya sih kalau untuk buang air besar cuma pagi aja, Oh, tapi nggak siang sakit, enggak. tapi nggak sakit perut. Enggak. Nggak sih, sejauh ini sih aman-aman aja sih tiap makan pedas. Alhamdulillah sih nggak pernah. Di balik kenikmatan dan sensasi rasa pedas yang menggugah selera, amankah bagi lambung jika kita sering-sering mengonsumsinya? Yuk kita simak penjelasan dokter spesialis gizi klinik berikut ini. Oke pemirsa, itulah kita udah melihat pendapat masyarakat tentang makan makanan pedas atau sambal. Memang ya, orang Indonesia tidak lepas dari makan sambal ataupun makanan yang pedas atau bahkan super pedas. Katanya kalau nggak makan pedas kayak nggak makan gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu sehat atau tidak? Nah pemirsa, di segmen kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Apa kabar dokter? Kabar baik. Sehat selalu ya. Ya. Nah dokter, ini nih orang Indonesia apa ya, orang yang suka sambal ya, suka pedas, tidak terlepas dari makanan yang pedas-pedas. Katanya kalau nggak makan sambal nggak makan tuh. Iya. Saya juga orang Manado suka sambal dok. Iya betul. Bener ya? Benar. Apalagi kayak di depan kita nih dokter. Super pedas. Super pedas. Nah yang jadi pertanyaan, makanan pedas ini ada nggak manfaatnya bagi kesehatan dokter? Ya baik. Kalau kita bicara makanan pedas itu memang identik banget Asia mungkin ya. Asia Tapi ya. Indonesia pada umumnya. Iya, toh? benar. Nah bagaimana dengan efeknya bagi manfaat kesehatan kita? Cabai itu kalau bicara pedas kan sumbernya kalau nggak cabai merica, lada gitu ya. Iya, iya. Tapi yang depan mata kita kan cabai ya dokter Iklas. Ya. Langsung ngiler nih dokter ya. Dokter Iklas lihat warnanya apa ini cabainya? Eh, Warnanya orange. Orange ya. Artinya dia di sini ada antioksidan. Oh. Nah, kalau kita bicara antioksidan, artinya bagus sekali untuk antiinflamasi. Jadi menurunkan peradangan, kemudian bantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Oh. Ya. Nah selain itu, Dokter Ekles lihat ada bijinya atau ini ya. Dan kalau makan cabai itu rasanya pedas, kemudian berkeringat. Bener. Lalu rasanya meningkatkan energi dan sebagainya. Iya, Ya, iya. Langsung melek Iya, kita. dan kepanasan, Dan kepanasan, seperti itu. Dan ternyata dia mengandung satu senyawa bioaktif, namanya capsaicin. Nah dia itu bagus sekali untuk ikut meningkatkan metabolisme tubuh kita, Oke, makanya kepanasan. oke. Terus Jadi kayak olahraga dong? keringatan. Ya mirip seperti itu, tapi bukan berarti saya malas olahraga Makan kemudian pedas saya aja. makan cabai aja. Ya, tidak disarankan kalau gitu Enggak ya. seperti itu. Jadi rasanya badannya panas karena metabolisme tubuhnya ikut dinaikkan ya. Selain itu, rasa capsaicin ini juga bagus sekali untuk membantu meningkatkan efek antiinflamasi. Oh. Nah, makanya kalau kita makan cabai ini rasanya saking pedesnya tuh kadang lidah kita juga menjadi lebih tumpul ya sampai nggak berasa Iya, seperti mati itu rasa ya. gitu ya. Mati rasa karena inflamasi di situ juga kayaknya kita nggak merasakan apa-apa seperti itu ya. oke. Jadi kurang lebih sampai saat ini yang kita pahami untuk kesehatan ya, yang untuk manfaat bagi tubuh kita karena dia kaya antioksidan dan dia punya bahan bioaktif namanya capsaicin. Capsaicin tadi ya, Ya. dokter ya. Kayak ini nih. Tapi enak banget yuk dok, Yuk, sambil makan yuk dok. coba. Kekuatan kita Sampai di seberapa. mana ya dokter? tapi dokter memang benar ya, fakta ya, memang meningkatkan imunitas tubuh ya dokter ya. Nah, itu memang penelitiannya pada penelitian hewan coba, mereka lihat selain mengandung antioksidan, dia mengandung banyak vitamin. Ya.
vitamin B6, kemudian vitamin C ya, kemudian ada vitamin B12 dan semua vitamin ini bekerja dalam sistem imunitas tubuh kita. Oke. Gitu. Jadi kalau melihat kandungan antioksidannya, kandungan vitaminnya memang punya efek untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tapi bukan berarti jangan dibalik ya. Ini karena dari kandungannya dia bisa memberikan efek imunitas tubuh. Jangan karena saya lagi sakit, kemudian badan saya lemah yang kata orang awam soak, lalu saya tembak cabai sebanyak-banyaknya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ya. Setuju. Jadi harus bijak lah ya dokter ya. Betul sekali. Nah ini menjadi pertanyaan nih masyarakat dokter, kan saya sudah biasa nih makan sambal nih sehari-hari. Kalau dalam perut kosong nggak masalah makan sambal aja. Ini gimana dokter? Ya betul. Ini banyak sekali pasien yang seperti ini ya. Jadi saya biasanya dari zaman muda dok, yang namanya cabai pagi melek mata udah set sambal supaya nafsu makan muncul seperti itu. Nah sekarang kenapa kalau saya makan cabai kok kadang ada gangguan ya dok seperti itu. Nah itu sering sekali timbul pertanyaan gitu. Sebetulnya kalau ingin makan sambal paling baik jangan dalam kondisi perut kosong. Benar. Jadi harus ada dulu misalnya kita makan cabai kan bukan digado dok. Kan ini ada temennya kan ya, ada dan baksonya. lain-lainnya. Jangan ngemil sambal Ya, doang. betul. Jadi jangan sambal diambil sesendok kemudian dicemilin seperti coklat ya, jangan kali gitu. Jadi harus ada temennya dan tingkat toleransi kan orang beda-beda ya. Betul Dokter, memang makanan yang pedas-pedas ini memang bikin ngiler ya dokter. Ngomong-ngomong suka level berapa dok biasanya dok? Saya mah paling juga 1 dok. Oh, nggak berani. Nggak berani dok. Tapi ada nggak efek dok, makanan yang dikategorikan super pedas ini bagi tubuh kita dok? Sebetulnya ada ya, jadi efeknya tuh biasanya lebih banyak yang rasa tidak enaknya. Oke. Nah gitu, karena apa? Udah super tadinya sudah berlebihan. Kalau selama dia masih dalam jumlah yang wajar, kita harapkan semua manfaat antioksidan tadi, antiinflamasi muncul. Tapi kalau sudah berlebihan, kadang-kadang dia bisa mengiritasi dari mukosa saluran cerna. Ya, mukosa itu maksudnya tuh lapisan dalam saluran cerna tuh kan ada lapisan-lapisannya. Dan lapisan dalamnya kadang-kadang bisa terjadi iritasi. Makanya mereka itu kalau sudah super atau pedas yang berlebihan ya, udah level berapa tuh biasanya? Iya sih, level 10 ya. Mungkin kalau udah level 10 seperti itu, habis makan kok rasanya panas perutnya, kemudian rasanya kayak pedas, kayak tajam, kadang-kadang suka dikatakan, kok mas saya kambuh ya dok? Nah itu yang tidak enak, karena dia bikin iritasi pada saluran pencernaan kita. Iya. Gitu. Jadi efek sampingnya ya, berarti ke saluran pencernaan ya dokter ya? Betul banget. Nah pertanyaannya kadang-kadang kalau di Indonesia kan kita pakainya level 1, level 10 dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya ada loh dokter Ekles, itu ukuran pastinya menurut penelitian. Makanya kalau kita membaca ya di Google ataupun di buku-buku dia ada tulis cabai yang super pedas di dunia. Nah, itu ada ukurannya? Ada ukurannya. Oh, itu gimana dokter? Jadi kita menggunakan satuannya namanya SHU. S itu adalah softgel, kemudian H itu heat, dan U itu adalah unit. Jadi ada satuan ketinggian dari panasnya yang menggunakan rumus dari softgel itu tadi ya. Jadi ada kita sebut sebagai SHU ya. Dan di dunia ternyata cabai yang super pedas tadinya saya pikir Indonesia. Iya yang kecil-kecil itu ya? Bukan dong. Di mana dok? Jadi adanya malah di luar negeri dan bukan di Asia. Oh gitu. Kalau saya tidak salah adanya di Brasil atau di Amerika sana. Amerika Latina? Iya, cabenya kecil-kecil dan bulat-bulat gitu seperti model paprika tapi mini paprika. Dan ternyata pedasnya itu standarnya di atas 2,5 juta SHU. Wow, bisa bayangin ya, kalah kita ini. Iya. Dan berarti memang menjadi notis kita dok ke masyarakat bahwa penggunaan makanan super pedas memang harus bijak. Betul. Karena bisa bikin iritasi lambung dan efeknya bisa apa lagi dokter bagi kesehatan? Iritasi lambung, kemudian kadang-kadang kalau kita awalnya sudah punya tukak, apa itu namanya, luka di lambung itu kadang bisa bikin perdarahan. Ya, perdarahan bisa dalam bentuk amit-amit ya, bisa kadang kita muntah, ada darahnya, atau waktu kita buang air besar itu kadang warnanya sudah hitam. Iya.
kadang-kadang dia bisa lanjut. Jadi bukan cuma di lambung, kan habis dari lambung makanan diolah sampai ke usus besar. Nah, itu bisa menimbulkan banyak sekali iritasi, Dok, di sana ya. Jadi pasiennya entah bisa jadi diare, nggak berhenti-berhenti ya. Kemudian bisa juga timbul yang namanya kram perut, kalau orang awam sebutnya ya. Jadi perutnya tuh kok rasanya sakit dan bingung, dikasih kompres air hangat masih nggak enak. Nah, salah satu penyebabnya bisa jadi karena itu. Oke, jadi memang harus hati-hati juga dalam mengkonsumsi makanan yang pedas-pedas ini. Dokter, ini terakhir nih bagi pemirsa di rumah, apalagi yang suka makanan-makanan yang super pedas. Apa sih cara mengkonsumsi kah atau gimana yang bijak supaya tidak menimbulkan efek buruk bagi yang penyuka makanan super pedas nih? Baik, yang pertama harus tahu kondisi tubuh kita. Tidak semua orang sanggup untuk makan pedas. Itu mesti diingat ya. Yang kedua, mulailah makan pedas tapi tidak dalam perut kosong. Jadi harus ada dulu misalnya makan pedas dengan nasi. Misalnya nasi dengan ikan goreng atau tahu goreng ada cocolan sambelnya. Monggo dilakukan itu boleh ya selama perutnya kuat. Kemudian lihat-lihat kalau pada hari itu pas tubuh kita lagi nggak nyaman, kemarin rasanya kok ada mules-mules. Nah, mungkin sebaiknya dimundurin dulu, nggak usah dilakukan hari itu. Mungkin besok atau lusa bisa kita lakukan ya. Setuju. Kemudian yang keempat, kalau makan makanan yang pedas sekali, kepengen kayaknya nafsu banget deh makannya. Ingat-ingat hati-hati karena punya resiko untuk terjadi iritasi pada lambung maupun saluran cerna. Jadi kita pilih makanan atau minuman lain yang nggak menambahkan iritasi pada saluran cerna. Misalnya, sering sekali yang namanya kafein atau kopi ya. Jadi kalau sudah makan pedas ini, terus tambah lagi? Yes, minumnya kopi. Iya. Nah, itu lebih mesti tuh. Komplit kan ya. Komplit ya. Atau minumnya soda karena pedas banget pengen yang dingin-dingin, dikasihlah soda yang bergas. Iya, Mantap. mantap ya. Jadi betul-betul harus dicari. Jangan terlalu banyak hal-hal yang ikut menimbulkan iritasi sehingga makan pedas kita menjadi menyenangkan. Iya, kalau minum berarti air putih. Gitu. Oke, yang paling penting adalah bijaklah mengkonsumsi makanan super pedas dan kita yang tahu kondisi perut kita seperti apa. Setuju ya, Dokter ya? Setuju banget. Terima kasih Dokter Ida. Terima kasih banyak. Informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu. Sip. Oke pemirsa, masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles setelah yang satu ini.